Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kita yang ke-7 ini, kita akan membahas tentang sinesthet transducer. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang sinesthet transducer, kita review sedikit tentang sinesthet automata. Atau kita ingat kembali tentang FSA. FSA ini terdiri dari input dan juga output. Inputnya berupa deretan karakter atau string, sedangkan outputnya ini berupa diterima atau tidak diterimanya suatu inputan tersebut. Nah, untuk lebih paham tentang kata diterima atau tidak diterimanya suatu inputan, kita lihat mesin automata sederhana ya, yang bagian sisi kanan ini, yang mana kalau kita definisikan secara formula, untuk key-nya ini atau himpunan state-nya terdiri dari key 0 dan key 1. Kemudian himpunan inputnya terdiri dari 0 dan 1. Dan S-nya ya, atau initial state-nya itu terletak pada key 0 dan final state-nya terletak pada key 1. Nah, jika mesin sederhana ini kita beri inputan 101, apakah inputan tersebut diterima atau tidak ya oleh mesin sinesthet automata? Mari kita buktikan ya. Kita mulai dari initial state. Jika key 0 diberi inputan 1, maka dia menuju key 1. Jika key 1 diberi inputan 0, maka dia menuju key 0. Dan jika key 0 diberi inputan 1, maka dia menuju key 1. Nah, inputan terakhir dia berakhir di final state. Otomatis input yang kita beri itu 101 diterima oleh mesin. Nah, kita beri input kedua yaitu 10. Kita buktikan apakah diterima atau tidak diterima oleh mesin. Jika key 0 diberi inputan 1, dia menuju key 1. Kemudian jika key 1 diberi inputan 0, maka dia menuju key 0. Nah, ini berakhir di bukan final state. Otomatis input yang kita beri yaitu 10 itu ditolak oleh mesin atau tidak diterima oleh mesin. Jadi untuk sinesthet automata, keputusannya atau inputnya hanya sekedar apakah diterima atau tidak diterima oleh mesin. Itu ya. Selanjutnya, kita dapat membuat sebuah sinesthet automata atau FSA dengan beberapa keluaran atau output. Nah, automata ini disebut dengan sinesthet transducer. Ini ya materi kita. Jadi bentuk lain dari sinesthet automata yaitu sinesthet transducer. Pada sinesthet transducer juga terdiri dari input dan juga output. Untuk inputnya berupa deretan karakter dan string, itu sama dengan input pada sinesthet automata. Namun untuk outputnya berupa penerjemahan string inputan menjadi string output, atau output dapat berada pada setiap step atau label transisi. Misalnya, kita beri inputan 10011, bisa jadi outputnya itu berupa 00110 ya, tergantung pada bagaimana step dan juga label
transisinya. Selanjutnya yaitu beberapa ketentuan dari FST atau Finite State Transducer. Atau bisa juga disebut dengan karakter ya, atau karakteristik. Nah, pada FST ini terdiri dari sejumlah state tanpa Finite State. Ya, berbeda dengan FSA. Kalau di FSA itu terdiri dari initial state, kemudian state biasa, dan juga ada final state-nya. Namun kalau di FST dia hanya terdiri dari state biasa aja, ya, tanpa ada final state. Selanjutnya, state tersebut dihubungkan oleh transisi yang diberi label pasangan input atau output. Ini kalau kita membahas tentang Mealy machine. Dan output berasosiasi dengan state. Nah, ini kalau kita membahas tentang Moore machine. Terakhir, FST dimulai dalam keadaan awal yang ditentukan dan melompat ke keadaan yang berbeda tergantung pada masukan atau input. Nah, keadaan awal ini disebut dengan initial state ya. Nah, selanjutnya, simbol menghasilkan keluaran atau output sesuai dengan label transisinya. Pada finite state transducer terdapat dua jenis finite state ya, yaitu Moore machine dan juga Mealy machine. Nah, pada kesempatan ini kita hanya membahas tentang Moore machine. Nah, pada Moore machine ini outputnya akan berasosiasi dengan state. Kemudian Moore machine didefinisikan dengan 6 tuple, yaitu Q merupakan simbol dari himpunan state, sigma merupakan simbol dari himpunan input, dan delta kecil merupakan simbol dari fungsi transisi, dan S merupakan simbol dari state awal, di mana S ini merupakan elemen Q. Q itu adalah himpunan state ya. Kemudian delta besar itu himpunan output, dan terakhir lambda merupakan fungsi output untuk setiap state. Jadi kita langsung saja ke contoh soal. Nah, untuk contoh yang pertama itu pada mesin Moore untuk menghasilkan komplement atau kebalikan dari nilai biner yang diinputkan. Nah, di mana himpunan state-nya itu terdiri dari Q0, Q1, dan Q2. Kemudian himpunan inputnya terdiri dari 0 dan 1. Kemudian initial state-nya atau state awalnya itu pada Q0. Dan himpunan outputnya itu 0 dan 1. Dan untuk fungsi output pada setiap state yaitu fungsi output 0 sama dengan 0, fungsi output 1 ya, itu sama dengan 1, dan fungsi output 2 itu 0. Nah, untuk fungsi transisinya ya, di sini jika Q0 diberi input 0, maka dia menuju Q1. Jika Q0 diberi input 1, maka dia menuju Q2. Jika Q1 diberi input 0, maka dia menuju Q1. Kemudian Q1 diberi input 1, dia menuju Q2. Dan Q2 diberi input 0, dia menuju Q1. Dan Q2 diberi input 1, dia menuju Q2. Nah, ini yang bagian kanan ini merupakan tabel dari fungsi transisinya ya. Kalau jika kita gambarkan atau kita tuliskan di dalam tabel. Nah, ini merupakan diagram transisi dari contoh 1. Bisa terlihat ya, terdiri dari 3 step yaitu Q0, Q1, dan Q2. Nah, kemudian untuk inputnya yaitu terdiri dari 0 dan 1. Dan untuk himpunan outputnya juga terdiri dari 0 dan 1. Nah, di sini kita
lihat ya, di samping Q0 atau juga Q1 atau juga Q2 ya, ada angka ya, yaitu ada angka 0 dan angka 1. Nah, itu merupakan fungsi output step atau lambda ya. Nah, untuk diagram transisi ini ya sudah sesuai dengan fungsi transisinya ya. Di mana Q0 diberi input 0, dia menuju Q1. Q0 diberi input 1, dia menuju Q2. Q1 diberi input 0, dia akan kembali ke Q1 lagi. Kemudian Q1 diberi input 1, dia menuju Q2. Q2 diberi input 0, dia menuju Q1. Dan Q2 diberi input 1, dia akan kembali ke Q2. Ya, sudah sesuai ya antara diagram transisi dengan fungsi transisi. Kemudian diagram transisi ini kita beri input ya, yaitu inputnya 1011. Nah, jadi untuk outputnya sudah terlintas di pikiran kita bahwa output dari input 1011 adalah 0100. Nah, kenapa dengan mudahnya outputnya kita dapat? Kita lihat lagi perintah dari contoh satunya ya, yaitu menghasilkan komplement dari nilai biner yang diinputkan. Yang kita inputkan 1011, maka outputnya ya kebalikan dari 1011 yaitu 0100 ya. Nah, akan kita buktikan apakah benar itu hasil dari outputnya ya. Nah, di sini pada diagram transisi ya yang terdiri dari 3 step yaitu Q0, Q1 dan Q2, di mana masing-masing step sudah memiliki nilai output ya, yaitu Q0 nilai outputnya 0, kemudian Q1 nilai outputnya 1, Q2 nilai outputnya 0 ya. Nah, nilai outputnya ini itu posisinya di samping dari nama stepnya ya. Q0, di samping Q0 itu ada 0 ya, itu merupakan nilai outputnya ya. Nah, kita langsung saja kita masukkan input tadi, itu jika Q0 ya, Q0 ini kena state awal, jadi kita mulai dari state awal. Jika Q0 kita beri input 1, maka dia menuju Q2. Nah, di Q2 outputnya adalah 0. Jadi sudah kita dapat output yang pertama yaitu 0. Kemudian kita lanjut. Jika Q2 kita beri input 0, maka dia menuju Q1. Nah, Q1 outputnya 1. Jadi kita sudah dapat dua output yaitu 0 dan 1. Kita lanjut. Q1 diberi input 1, dia menuju Q2. Yang mana Q2 outputnya yaitu 0. Jadi kita sudah dapat 3 output yaitu 0, 1, 0. Dan kita lanjut. Q2 kita beri input 1. Maka dia akan kembali ke Q2 yang memiliki nilai output 0. Maka sudah kita dapat outputnya 0100 ya. Benar output yang kita sebutkan tadi yaitu 0100 ya. Sangat mudah ya. Oke, selanjutnya itu input yang kedua 0110. Nah, sudah terlintas outputnya yaitu 1001 ya, karena komplement atau kebalikan dari nilai biner yang diinputkan ya. Nah, kita buktikan ya. Dimulai dari Q0. Jika Q0 diberi input 0, maka dia menuju Q1. Nah, didapat outputnya yaitu 1. Kemudian Q1 diberi input 1, dia menuju Q2, maka didapat outputnya 0. Dan dari Q2 diberi input 1, dia menuju Q2 ya, kembali ke Q2 lagi dengan output yang didapat yaitu 0. Kemudian Q2 diberi input 0, maka dia menuju Q1. Dan
didapat outputnya 1. Ya, maka output dari input 0110 yaitu 1001. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ya, perintahnya itu memperoleh sisa pembagian atau modulus suatu bilangan dengan 3. Jadi nilai pembaginya adalah 3. Nah, kita lihat himpunan state-nya itu terdiri dari Q0, Q1, dan Q2. Kemudian himpunan inputnya yaitu 0 dan 1. Dan initial state-nya yaitu pada Q0. Kemudian himpunan outputnya yaitu 0, 1, dan 2. Kemudian fungsi outputnya, ya, fungsi output 0 yaitu 0, kemudian fungsi output 1 yaitu 1, kemudian fungsi output 2, ya, atau lambda 2 itu 2. Nah, kemudian ini merupakan yang bagian tengah ini adalah fungsi transisinya. Nah, jika Q0 diberi input 0, maka dia menuju Q1. Kemudian Q0 diberi input 1, dia menuju Q2. Dan Q1 diberi input 0, dia menuju Q2. Q2 diberi input 1, dia menuju Q1. Q2 diberi input 0, dia menuju Q1. Dan Q2 diberi input 1, dia menuju Q2. Ya. Nah, yang bagian kanan ini merupakan tabel transisinya. Ya. Nah, ini merupakan diagram transisi dari contoh 2, ya, dimana sudah terlihat jelas, ya, terdiri dari 3 step yaitu Q0, Q1, dan Q2, mana masing-masing step sudah memiliki nilai input, nilai output, ya. Nah, untuk nilai output dari Q0 yaitu 0, nilai output dari Q1 1, nilai output dari Q2 yaitu 2, ya. Dan sesuai dengan tabel transisinya atau fungsi transisi, ya, jika Q0 diberi input 0, dia menuju Q0, ya, kembali ke Q0. Jika Q0 diberi input 1, dia menuju Q1. Kemudian Q1 diberi input 0, dia menuju Q2. Dan Q1 diberi input 1, dia menuju Q0. Dan Q2 diberi input 1, dia kembali ke Q2. Q2 diberi input 0, dia menuju Q1. Ya. Sudah sesuai dengan fungsi transisi, ya, untuk diagram transisi yang ada di slide ini. Mungkin kita lanjut ke penggunaan mesin Moore-nya, ya. Nah, tadi kita sudah membuat mesin Moore-nya berdasarkan pola yang sudah ditentukan atau fungsi transisi yang ditentukan, maka didapat diagram transisinya atau Moore mesinnya, ya, seperti yang ada di slide ini. Nah, sekarang kita melakukan pengujian atau mencari sisa bagi dari 5 mod 3. Nah, sebenarnya untuk 5 mod 3 kita sudah ketahui bahwa sisa baginya yaitu 2. Nah, didapat dari mana? Nah, 5 ini kita jabarkan berdasarkan di digit biner, ya. 5 berarti terdiri dari 5 digit biner. Nah, 5 digit biner ini kalau kita bagi 3, ya, kita blok 3, berarti sisanya digit binernya itu ada 2 digit biner. Nah, itulah hasil dari 5 mod 3 yaitu 2. Ya. Nah, sedangkan untuk pengujian pada Moore mesin bisa kita lakukan dengan langkah yang lain, ya, dengan penggunaan diagram transisinya, ya. Langkah pertamanya yaitu 5 ini kita konversikan ke bilangan biner, berarti sama dengan konversi bilangan desimal ke biner, ya, yaitu
101. Nah, jadi konversi dari 5 ke biner itu 101. Nah, ini akan menjadi input pada mesin, ya. Nah, input ini kita masukkan ke diagram transisinya, dimulai dari Q0, ya. Q0 diberi input 1, dia menuju Q1. Q1 didapat outputnya yaitu 1, ya. Kemudian Q1 diberi input 0, dia menuju Q2, ya. Q2 outputnya yaitu 2. Kemudian Q2 diberi input 1, maka dia akan kembali ke Q2, ya. Q2 didapat outputnya yaitu 2, ya. Maka sudah dapat kita tentukan, ya, sisa bagi dari 5/3 yaitu 2, ya. Kita ambil nilai akhir dari outputnya, ya, yaitu 2, ya. Nilai output akhirnya yaitu 2, ya. Jadi diperoleh sisa baginya dari input 101 yaitu 2, ya. Contoh selanjutnya yaitu kita cari sisa bagi dari 7/3, ya. Sebenarnya sudah kita ketahui bahwa 7/3 hasilnya yaitu 1. Nah, namun akan kita buktikan, ya. Yang pertama kita konversikan, ya, 7 ke bilangan biner, yaitu hasilnya 111. Nah, ini akan menjadi input untuk Moore mesin, ya. Nah, langsung saja, jika Q0 kita mulai dari Q0, ya. Jika Q0 diberi input 1, maka dia menuju Q1 dengan didapat outputnya 1. Kemudian Q1 diberi input 1, dia menuju Q0, maka didapat output 0. Kemudian Q0 diberi input 1, dia menuju Q1, maka didapat outputnya 1, ya. Nah, output yang terakhir yang didapat itu adalah sisa baginya, ya. Maka sisa bagi dari 7/3 atau sisa bagi dari input 111 adalah 1, ya. Nah, itulah pembahasan kita atau materi kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya yaitu ada tugas. Silakan kerjakan tugasnya, ya. Nah, terkurang terlebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.